Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ibu Junita Widiawati dari SD Mardi Putra. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang operasi hitung bilangan pecahan. 0,25 ditambah 1/2 dikali 30%. Nah, ini semua di sini kan bilangan pecahan semuanya. Nah, tapi di sini operasi hitungnya itu ada dua operasi hitung. Yang namanya operasi hitung tuh penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu namanya operasi hitung. Nah, pada soal ini operasi hitungnya itu ada dua, yaitu penjumlahan sama perkalian. Nah, ketika operasi hitung itu ada dua, yaitu penjumlahan sama perkalian, adik-adik harus tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, apakah penjumlahannya atau perkaliannya. Caranya sama seperti adik-adik menghitung operasi hitung bilangan bulat. Yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu adalah operasi perkalian dulu. Jadi ini adalah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. 1/2 dikalikan 30%. Ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sama langkah pertama ini termasuk langkah ke-1 ya. Mengerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Kita kerjakan di sini. 1/2 dikali. Nah, kalau misalkan penghitungan seperti ini, perkalian, kalau seandainya ini kan bilangan pecahan, ini kan bentuk persen. Nah, bentuk persennya ini harus dirubah ke bentuk pecahan. Bentuk persen dirubah ke pecahan. Nah, pecahan dari 30% itu artinya apa? Persen itu artinya adalah per 100. Jadi kalau misalkan ada 30% itu artinya 30/100. Nah, ini sudah termasuk bentuk pecahan. Setelah ini baru kita selesaikan, kita kerjakan. Nah, adik-adik masih ingat kan, kita bisa mencoret atau membagi bilangan yang sama, perkalian silang. Hanya saja kita nih 2 sama 30 ini kan sama-sama bisa dibagi 2, jadi bisa dicoret. Ini dibagi 2 sama dengan 1, ini dibagi 2 sama dengan 15. 1 ini dari 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sedangkan 15 ini dari 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke ya. Jadi tahu ya dari mana ini 15 dari mana, 1 ini dari mana? Dari 2 dibagi 2. 15 ini dari 30 dibagi 2. Sama-sama duanya kan? Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Jadi harus adil, gitu ya. Setelah kita selesaikan, nah ini kan jadi 15, ini tinggal 1. Nah, baru kita kalikan 1 dikali 15. Berarti ini kita tulis, biar nggak bingung, ini kita tulis ya. Ini 1 per, ini tadi kan tinggal 1, tulis saja 1/1 dikali, tadi ini dicoret 30, dicoret jadi 15, ditulis 15. Ini pernya per 100. Nah, jadi kan sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini tinggal dikalikan, nak. Atas kali atas, bawah kali bawah. Ini dikali. Jadi 1 dikali 15 itu sama dengan 15. 1 dikali 100 sama dengan 100. Nah, hasil langkah pertama kita sudah ketemu 15/100. Setelah itu yang kita lakukan langkah kedua, yaitu menjumlahkan dengan 0,25. Kita langsung turun ya. 0,25, jadi 0,25 ditambah 15/100.
Nah, langkah 1 kita sudah ketemu. Hasil dari perkalian 1/2 dikali 30% itu adalah 15 per 100. Setelah langkah 1 kita temukan, baru kita lanjutkan lagi. Ini kan ada 0,25. 0,25 langsung diturunkan aja. 0,25 ditambah 15 per 100. Nah, kalau ada adik-adik ingat, ini kan tandanya penjumlahan. Beda dengan tadi yang perkalian. Kalau kita penjumlahan, ini kan pecahan otomatis. Nah, ini 0,25-nya ini adik-adik jadikan ke bentuk pecahan sama seperti ini tadi, dirubah ke bentuk pecahan. Ini dirubah ke pecahan. Itu ya. 0,25 pecahannya jadi berapa? Nah, ini kan ditulis 25 per, dilihat di belakang koma itu ada 2 angka kan, angka 2 sama angka 5. Bisa dilihat kan, angka 2 sama angka 5. Penyebutnya ini dilihat dari di belakang koma. Kalau di belakang koma itu 2 angka, berarti ini penyebutnya per 100. Karena di sini di belakang koma ada 2 angka, berarti pernya per 100. Kalau seandainya nanti adik-adik menemukan di belakang koma misalkan hanya angka 2 saja seperti ini, nanti pernya per 10. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sudah mengubah ini desimal dirubah ke bentuk pecahan. 0,25 dirubah menjadi 25 per 100. Ini ya. Setelah itu ditambahkan 15 per 100. Nah, kalau seandainya penjumlahan pecahan itu kan syaratnya penjumlahan itu penyebutnya harus sama. Jadi penjumlahan itu syaratnya yang harus dan wajib itu adalah penyebutnya harus sama. Ini kan sudah sama. Ini per 25 per 100, ini juga 15 per 100. Sehingga kalau misalkan penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Ini ditambahkan pembilangnya, tapi tanpa menambahkan yang penyebutnya. Ini kalau misalkan ini ditambah, salah ya, nggak boleh. Penyebutnya nanti tetap kita tulis di sini dulu. Penyebutnya ini kan 100, berarti di sini kita tulis 100. Tujuannya kita menyamakan supaya nanti ini penyebutnya menjadi 100. Kalau sudah sama tidak boleh dijumlahkan. Yang harus dijumlahkan hanya adalah pembilangnya. Kita jumlahkan 25 ditambah 15 sama dengan, nah, sama dengan 40 per 100. Oke, tadi kan Ibu tadi sudah memberikan contoh yang pertama. Ibu mempunyai contoh soal yang kedua. Nih ya, 0,75 ditambah 2/3 dikali 8. Nah, sama seperti yang tadi. Kalau ada penjumlahan sama perkalian, mana dulu yang dikerjakan terlebih dahulu? Itu adalah perkalian. Berarti kita harus mengerjakan yang ini dulu. Langkah pertama, kita mengerjakan 2/3 dikalikan dengan 8. Oke ya, kita lanjutkan ke bawah. 2/3 dikalikan 8. Di sini 8 itu artinya 8 itu 8 per 1 gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan ada kata 8, 5 itu berarti 8 ini sama dengan 8 per 1. Ini kalau misalkan Ibu hapus 8 per 1 kan sama dengan 8, istilahnya nggak ada artinya, biar sama-sama bentuk pecahan itu aja gitu ya. Setelah itu tadi kan yang soal di contoh yang pertama tadi kita bisa mencoret ya perkalian silang. Nah, di sini kita lihat antara 2 dan 1, 3 sama 8 ini kan tidak bisa dicoret. Maksudnya apa? Tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Misal 3 sama 8 ini bisa dibagi berapa? Kan tidak bisa. 3 hanya bisa dibagi 3 karena dia bilangan prima. Sedangkan 8 dia hanya bisa dibagi dengan
2 dan 4. Otomatis ini 3 dan 8 tidak bisa dicoret atau disederhanakan seperti yang soal yang pertama. Dan ini 2 sama 1 ini juga tidak bisa dicoret. Nah, kalau misalkan kita menemukan tidak ada yang bisa disederhanakan atau dicoret atau dikecilkan, itu yang harus kita lakukan adalah mengkalikan, langsung mengalikan. Berarti 2 dikali 8, 3 dikali 1. Dikalikan ya, 2 dikalikan 8 sama dengan 16. Kemudian 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi hasil perkalian dari 2/3 dikali 8 itu sama dengan 16/3. Langkah pertama kita sudah mengerjakan perkaliannya. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menjumlahkan dengan 0,75. Nah, 0,75 ditambah 16/3. Nah, ini kalau misalkan ada lihat seperti yang soal yang pertama, ini kan bentuknya bilangannya pecahan. Ini kan bilangan desimal. Berarti yang bilangan desimal ini harus dijadikan ke bentuk pecahan. Nah, tapi kita bisa menyederhanakan. Jadi kita olah dulu ya. Ini kita rubah menjadi ke bentuk pecahan. Ini rubah jadi pecahan. 0,75 ini kalau misalkan dijadikan ke bentuk pecahan tadi, inget kan? 75 pernya per berapa? Di belakang koma 2 angka. Di belakang koma 2 angka berarti pernya per 100. Nah, ini bisa disederhanakan atau dikecilkan dengan bilangan yang sama. Contoh misalkan dibagi dengan bilangan berapa, misalkan dibagi dengan 5. Boleh. Ini syaratnya asalkan bisa bisa dibagi ya. Mau dibagi 5 dulu. Kalau misalkan lebih cepat memang kita bisa membagi dengan angka 25. Tapi ini adik-adik supaya biar bisa tahu, ngerti dari mana ini nanti ya. 75 dibagi dengan 5 itu sama dengan berapa? 15. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan berapa? 20. Nah, 15 sama 20 ini kan bisa dikecilkan lagi. Dibagi berapa lagi? Dibagi 5. Itu ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, ini kan sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Berarti ini pecahan dari 0,75 yaitu 3/4. Nah, kita baru bisa mengarahkan ke sini. Ini ya. 3/4 ditambah 16/3. Nah, 3/4 ditambah 16/3. Nah, dari sini kalau tadi adik-adik kan penyebutnya sudah sama. Sedangkan yang sekarang ini kan beda antara 4 sama 3. Nah, penjumlahan itu syaratnya penyebutnya itu harus sama. Penyebut itu yang mana sih? Ini loh, yang bawah ini. 4 sama 3 itu harus disamakan. Kita harus cari bilangan yang bisa membagi 4 sama 3, disamakan penyebutnya. Yaitu berapa? Itu adalah 12. Kenapa kok 12? 12 bisa dibagi 4 atau enggak? Bisa kan? 12 bisa dibagi 3 atau enggak? Bisa juga kan? Nah, kita bisa pakai 12. Seperti itu ya. Setelah itu kita baru bisa mengisi pembilangnya yang atas ini. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat. 12 ini tadi dibagi 4, setelah itu dikali 3. Bisa dimengerti? 12 dibagi 4, berapa hasilnya? 3 ya. Oke, 3 dikali 3. Turun deh hasilnya 9. Itu ya.
Sekarang yang ini 12 dibagi 3. Terus habis itu nanti dikali 16. 12 dibagi 3 sama dengan berapa? 4. Itu ya. 4 kali 16 sama dengan berapa? 64. Jelas ya? 12 dibagi 3 sama dengan 4. Taruh sini. Kemudian 4 dikali 16 sama dengan 64. Setelah ini kan penyebutnya sudah sama. Sudah sama bukan? Nah, kalau seandainya sudah sama, baru kita menjumlahkan yang atas. Nih, ini yang atas yang dijumlahkan. Ini penyebutnya tetap ya. Sini. Maaf, biar sini aja. 12 ini tetap 12. Setelah itu 9 ditambah 64 sama dengan berapa? 73. Itu ya. 64 ditambah 9 sama dengan 73 per 12. Nah, ini kalau misalkan adik-adik lihat 73 per 12, pembilangnya kan lebih besar daripada penyebut. Ini bisa disederhanakan. Disederhanakan gimana caranya? Dijadikan ke bentuk pecahan campuran. Dirubah ke pecahan campuran. Pecahan campuran. Nah, 73 per 12 ini akan dibentuk ke bentuk pecahan campuran. Gimana caranya? 73 dibagi 12. Kita cari yang mendekati. 73 dibagi 12 itu berapa yang paling mendekati? Maksudnya seperti apa? Ini kan 73 per 12 itu kan sama dengan 73 dibagi 12. Kita lihat di sini ya. 73 dibagi 12. Masih ingat kan? Nah, cara porogapit. Lihat, cari yang mendekati 12 kali berapa yang hasilnya mendekati 73. Coba dilihat. Kalau misalkan ibu bilang 12 kali 5, coba kita cek ya. 12 dikali 5 itu kan 5 kali 2 kan 10, nyimpen 1. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. 60. Terus kalau misalkan 12 dikali 6, 6 kali 2, 12. 2 nyimpen 1. 6 dikali 1, 6 tambah 1, 7. Lebih mendekati yang mana? Yang 60 atau yang 72? Kan yang lebih mendekati itu yang 72. Kita ambil 12 kali 6 itu sama dengan 72. Kita kurangi, ini kan hasilnya sisa 1. Nah, ini kita yang pakai di sini. Tadi kan kembali kali ke sini ya. Kita kan mau merubah ke bentuk pecahan campuran. 73 dibagi 12. Yang mendekati tadi berapa ini? 6. Berarti 6 kita tulis besar seperti ini. Nah, 6. Terus yang ini itu apanya? Itu adalah sisanya. Nah, ini sisanya kan? Sisanya sisa 1. Ini yang ditulis di sini. Sisa 1. Penyebutnya tetap 12. Nah, hasil dari 0,75 ditambah 2/3 dikali 8 itu sama dengan 61 per 12. Jadi seperti itu. Oke, jelaskan ya.